Baik, kembali kami mengucapkan selamat Sabat bagi kita semuanya. Kita satu Sabat lebih dekat kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Pekabaran hari Sabat ini berjudul Keilahian Tidak Mati. Sehubungan dengan kematian Yesus di kayu salib, ada sebuah kutipan dalam Roh Nubuat yang sering membuat para umat bergumul. Berikut kutipannya. Kemanusiaan mati, keilahian tidak mati. Kita dapat baca dalam buku Selected Messages, buku pertama, halaman 301, paragraf pertama. Jika kita berhenti pada kutipan ini saja, seperti umumnya orang, maka dapat menuntun kepada berbagai macam pengertian. Salah satu yang mungkin kita sudah ikuti yang lalu dan mungkin sudah sering dengar adalah yang berikut ini. When Christ was here on this earth, he was fully human, 100%, fully divine, 100%, 200%. I don't understand that. I accept it by faith. Pimpinan tertinggi Gereja Advent berkata bahwa Yesus itu 100% manusia dan 100% ilahi. Maka menjadi 200%. Dia tidak mengerti katanya, tapi dia terima dengan iman. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan kutipan ini? Ini perlu kita pelajari agar jangan sampai ada kabar baik yang boleh menjadi bagian kita di penghujung zaman ini. Dan apakah benar dengan menyatakan Yesus 100% manusia dan 100% ilahi sama dengan 200% bermanfaat bagi kita manusia? Kita akan ikuti penjelasan Roh Nubuat dan sudah tentu dari Alkitab. Yang pertama, mari kita baca dari Signs of the Times, Juni 17 tahun 1897, paragraf 18, yang berkata, seandainya dia tidak sepenuhnya manusia, Kristus tidak mungkin menjadi pengganti kita. Dia tidak dapat mengerjakan dalam kemanusiaan kesempurnaan karakter yang merupakan hak istimewa untuk dicapai oleh semua orang. Dia adalah terang dan kehidupan dunia. Dia datang ke bumi ini untuk bekerja demi manusia agar mereka tidak lagi berada di bawah kendali agen-agen setan. Tetapi sambil membawa sifat manusia, dia bergantung pada Yang Maha Kuasa untuk hidupnya. Dalam kemanusiaannya, dia memegang keilahian Allah dan setiap anggota keluarga manusia memiliki hak istimewa untuk melakukannya. Kristus tidak melakukan apapun yang tidak dapat dilakukan oleh kodrat manusia jika kodrat itu mengambil bagian dari kodrat ilahi. Jika Yesus adalah seorang makhluk yang disebut 200%, apakah Yesus dapat disebut sepenuhnya manusia? Tentu tidak. Kalaupun Yesus yang 200% itu tetap disebut manusia, maka Yesus adalah manusia jenis yang lain. Atau ada beberapa pendeta yang berkata, Yesus adalah manusia luar biasa, karena dia 200%. Apakah ini yang dinyatakan oleh Nyonya White dalam tulisannya tersebut? Tentu tidak. Mari kita lihat kutipan ini lebih mendalam lagi. Nyonya White katakan, ya, ditandai warna kuning, seandainya dia tidak sepenuhnya manusia, Kristus tidak mungkin menjadi pengganti kita. Apakah Yesus yang 200% dapat menjadi pengganti kita? Sudah tentu tidak bisa. Karena kita bukan 200%. Kita hanya 100%. Itu sebabnya Nyonya White katakan juga, masih dalam paragraf yang sama, kita lihat yang warna biru. Dia tidak dapat mengerjakan dalam kemanusiaan kesempurnaan karakter yang merupakan hak istimewa untuk dicapai oleh semua orang. Yesus tidak dapat mengerjakan dalam kemanusiaan kesempurnaan karakter yang merupakan hak kita untuk kita capai. Karena apa? Karena kalau Yesus 200%, maka kesempurnaan karakter Yesus tidak mungkin kita capai, sebab kita hanya 100%. Karenanya tidak mungkin Yesus mengerjakan kesempurnaan karakter manusia yang 100% jika dia bukan 100%. Yesus harus sama-sama dengan kita 100% agar dapat menjadi teladan bagi kita yang sejati.
Nah, jika Yesus adalah 100% sama dengan kita, bagaimana caranya Yesus menang? Kita baca yang warna hijau berikut ini, masih dalam paragraf yang sama. Tetapi sambil membawa alamiah manusia, dia bergantung pada Yang Maha Kuasa untuk hidupnya. Dalam kemanusiaannya, dia memegang keilahian Allah, dan setiap anggota keluarga manusia memiliki hak istimewa untuk melakukannya. Artinya, Yesus 100% sama dengan kita, dan Yesus menang karena Yesus bergantung pada Yang Maha Kuasa untuk hidupnya. Dan teladan Yesus ini adalah hak istimewa yang dapat kita lakukan. Artinya, kita bisa menang sama seperti Yesus menang, asal kita bergantung sepenuhnya pada Yang Maha Kuasa untuk hidup kita. Ini penting sekali kita pahami. Bahkan dalam kalimat akhir, White tuliskan, perhatikan yang tidak ditandai tapi bagian akhir, bahwa Kristus tidak melakukan apapun yang tidak dapat dilakukan oleh kodrat manusia jika kodrat itu mengambil bagian dari kodrat ilahi. Apa artinya? Artinya, Yesus tidak akan melakukan yang 100% dengan menggunakan yang 200%. Itu namanya tidak adil. Kita manusia diminta untuk sama seperti Yesus, sementara kita hanya 100%, tapi Yesus 200%. Bagaimanapun, kita tidak akan mampu. Ini suatu kebenaran yang penting sekali kita pahami. Jadi yang benar adalah, Yesus 100% sama seperti kita, dan dia menang karena Yesus bergantung kepada Yang Maha Kuasa. Siapakah Yang Maha Kuasa ini? Menjadi putra dan putri Allah, halaman 133 paragraf 1. Ia dapat melawan penggodaan iblis oleh ketergantungannya kepada kuasa ilahi Bapanya yang di sorga. Karena ia taat kepada kehendak Bapanya dan menurut kepada segala perintahnya. Ia memelihara segala hukum Bapanya, peraturannya, dan undang-undangnya. Ia selalu berusaha mencari nasihat Allah dan menurut kehendaknya. Jelas sekali bahwa Yesus menang karena Yesus bergantung sepenuhnya kepada kuasa ilahi Bapanya. Yang Maha Kuasa itu adalah Bapanya, Yesus. Namun terlepas dari semua yang sudah kita baca dan pelajari bahwa Yesus adalah 100% sama dengan kita, tetapi Yesus adalah juga ilahi. Loh, bagaimana maksudnya? Bukankah kita sudah lihat penjelasan Roh Nubuat bahwa Yesus 100% sama dengan kita? Roh Nubuat menjelaskan dalam Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 109, paragraf 2. Ketika juru selamat dibaptiskan, setan turut menyaksikannya. Ia melihat kemuliaan Bapa menaungi anaknya. Ia mendengar suara Yahweh menyaksikan keilahian Yesus. Dari kutipan ini semakin jelas bahwa Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa, dan dia bernama Yahweh. Nah, dikatakan, setan mendengar suara Allah Bapa pada waktu Yesus dibaptiskan. Apakah yang Bapa ucapkan? Alkitab mencatat dalam Matius 3:17, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jadi, saat Bapa berbicara dan menyatakan bahwa Yesus adalah anaknya, setan tahu bahwa perkataan itu menyaksikan akan keilahian Yesus. Artinya, dasar keilahian Yesus adalah karena dia adalah anaknya Bapa yang ilahi. Dalam tulisan lainnya bahkan Roh Nubuat mengatakan bahwa meskipun telah dibungkus dengan kemanusiaan, tapi Allah ingin menyatakan kepada anaknya bahwa dia adalah anak yang kekal. Ini penting sekali, karena dalam menyaksikan tentang keilahian Yesus, Allah Bapa bukan berkata, inilah anakku yang 100% manusia dan 100% ilahi. Bukan. Allah Bapa menyatakan bahwa keilahian Yesus dengan mengakui Yesus sebagai anaknya. Status Yesus sebagai anak Allah itulah dasar keilahiannya. Sehingga saat Yesus disebut ilahi, bukan karena dia 200%, tetapi karena dia adalah anaknya Allah. Kita lihat penjelasan lainnya tentang anak Allah yang adalah bukti keilahian Yesus. Di Upward Look halaman 58 paragraf 6. Keilahian Kristus harus dipertahankan dengan teguh.
Ketika juru selamat mengajukan pertanyaan kepada murid-muridnya, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Matius 16 ayat 15 dan 16. Cara mempertahankan keilahian Yesus adalah dengan mengakui bahwa Yesus adalah Anak Allah yang hidup, yaitu Allah Bapa. Karenanya, yang Bapa utus ke dunia ini adalah Anaknya. Kerinduan Segala Zaman buku pertama halaman 28 dan 29 menyatakan, "Demikianlah dalam musyawarah di sorga, jam kedatangan Kristus sudah ditentukan. Manakala jarum jam besar itu menunjuk kepada waktu tersebut, maka Yesus pun lahir di Betlehem. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus Anaknya." Setelah genap waktunya, Allah, yaitu Allah Bapa, mengutus Anaknya ke dunia. Bagaimana caranya? Dengan lahir di Betlehem. Perhatikan, Allah mengutus Anaknya. Artinya, Bapa sudah mempunyai anak, yaitu Yesus, jauh sebelum dia datang ke dunia ini. Berikutnya dalam A Call to Stand Apart, halaman 5, paragraf 2 dan 3. Jadi, dalam Dewan Surgawi, jam untuk kedatangan Kristus telah ditentukan. Ketika arloji besar dari waktu menunjuk pada jam itu, Yesus lahir di Betlehem. Raja kemuliaan membungkuk rendah untuk mengambil kemanusiaan. Ellen White dengan jelas menuliskan bahwa Kristus Raja kemuliaan harus merendahkan dirinya untuk turun sebagai manusia. Ini sangat cocok dengan penjelasan Paulus tentang Yesus dalam Filipi 2 ayat 6 dan 7 yang berbunyi, "Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia." Tidak ada disebutkan oleh Alkitab dan Roh Nubuat bahwa Kristus datang melalui oknum lain yang disebut Allah Roh oleh kaum Trinitas. Kristus sendiri yang membungkuk rendah untuk menjadi manusia. Nah, bagaimana caranya? Oleh kuasa Allah yang maha tinggi, yaitu pekerjaan Roh Allah yang kudus. Allah Bapa menyediakan tubuh bagi Yesus. Paulus menuliskan dalam Ibrani 10 ayat 4 dan 5. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, "Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau menyediakan tubuh bagiku." Darah lembu jantan dan domba jantan hanyalah lambang. Hal itu tidak menghapuskan dosa. Penghapusan dosa hanya terdapat dalam darah anak domba Allah. Dan agar anak Allah memiliki darah dan daging, maka Allah Bapa menyediakan tubuh bagi anaknya, sehingga keilahian Yesus dibungkus dengan kemanusiaan kita, ya, tubuh manusia. Nah, sehubungan dengan ayat ini, Roh Nubuat menyatakan dalam Kerinduan Segala Zaman buku pertama halaman 17 paragraf 2. Hampir 2000 tahun yang lampau, terdengarlah suatu suara mengandung arti rahasia di sorga dari tahta Allah. "Sungguh aku datang. Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku." Ibrani 10 ayat 5 sampai 7. Dalam kata-kata ini diumumkan pelaksanaan maksud yang telah dirahasiakan sejak zaman yang kekal. Kristus sudah hampir akan mengunjungi dunia kita ini dan menjelma menjadi manusia. Firman-Nya, "Engkau telah menyediakan tubuh bagiku." Sekiranya ia datang dengan kemuliaan yang ada padanya bersama dengan Bapa sebelum dunia ada, maka kita tidak akan tahan melihat cahaya hadirat-Nya. Supaya kita dapat melihatnya dan tidak menjadi binasa, kehebatan kemuliaan-Nya diselubungi, keilahiannya diselubungi oleh kemanusiaan. Kemuliaan yang tidak kelihatan dalam tubuh manusia yang kelihatan. Siapakah engkau yang Yesus maksudkan dalam perkataan ini? Yang Yesus maksudkan adalah Bapanya. Dan memang Bapa adalah Allahnya Yesus. Kita bisa baca dalam Yohanes 20 ayat 17. Jadi, untuk Yesus bisa menjelma menjadi manusia, Allah Bapa menyediakan tubuh manusia bagi Yesus, agar kemuliaan-Nya diselubungi. Karena jika tidak,
kita tidak dapat melihat anak Allah. Karenanya jelas sekali Alkitab dan Roh Nubuat menyatakan bahwa Allah Bapa yang menyediakan tubuh manusia bagi Yesus. Karenanya berdasarkan penjelasan Alkitab dan Roh Nubuat ini akan membantu kita mengerti ayat-ayat berikut. Lukas 1 ayat 31 sampai 32. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Pertanyaannya, siapakah Allah yang Maha Tinggi ini? Kita baca dalam Markus 5 ayat 7. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Ini adalah perkataan setan. Setan tahu yang Maha Tinggi ini mempunyai anak yang bernama Yesus. Maka dengan sendirinya yang Maha Tinggi adalah Allah Bapa. Nah, jika kita kembali ke buku Lukas tadi, pasal 1 ayat 31 sampai 32. Yesus disebut Anak Allah yang Maha Tinggi karena memang Yesus adalah anaknya Allah Bapa yang disebut yang Maha Tinggi. Jadi, baik di sorga maupun di dunia ini, Yesus tetap disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, yaitu Anak Allah Bapa. Sebab Bapanya Yesus hanya satu, yaitu Allah Bapa. Kemudian Maria bertanya, "Bagaimana hal ini mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Sang malaikat menjawab dalam Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah." Oleh karena ayat ini, maka kaum Trinitas menyatakan bahwa Allah Roh Kuduslah yang membuat Maria mengandung. Apakah benar demikian? Tentu tidak. Kenapa? Jangan lupa bahwa berdasarkan Ibrani 10 ayat 4 dan 5 tadi, serta tulisan Roh Nubuat, bahwa Allah Bapalah yang menyediakan tubuh manusia bagi anaknya, yang dia utus ke dunia ini dengan cara lahir di Bethlehem. Kuasa Allah Bapalah yang disebut Allah yang Maha Tinggi, yang turun ke atas Maria, melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus. Lalu Maria menjadi mengandung bayi laki-laki yang disebut kudus, Anak Allah. Sebab memang Yesus adalah anaknya Allah, yaitu Anak Allah Bapa. Mengapa hal ini penting sekali kita pahami? The Youth Instructor Februari 11 tahun 1897 paragraf 6 menyatakan, keilahian Kristus adalah jaminan hidup kekal kita. Karenanya, keilahian Yesus ada hubungannya dengan hidup, yaitu hidup yang kekal. Dan ada istilah lain untuk hidup yang kekal. Nya White tuliskan yang berikut ini dalam Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 149, paragraf 4. Dalam Kristus adalah hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. 1 Yohanes 5 ayat 12. Keilahian Kristus merupakan jaminan hidup kekal bagi orang percaya. Kembali, ada hubungan antara keilahian Yesus dengan hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu punya istilah lain, yaitu hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Perhatikan dari penjelasan kutipan ini, hidup yang asli tersebut dapat menjadi bagian kita, asal kita memiliki Yesus. Sebab hidup yang asli itu sama dengan hidup yang kekal. Itu sebabnya Roh Nubuat menjelaskan dalam tulisan berikut ini yang terdapat dalam Selected Messages, buku pertama, halaman 296, paragraf 2. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 14. Hidup yang disampaikan di sini bukanlah hidup secara fisik, tetapi kehidupan kekal, yaitu hidup yang secara khusus milik Allah. Firman yang bersama-sama dengan Allah dan yang adalah Allah mempunyai hidup ini. Kehidupan fisik adalah sesuatu yang setiap individu terima. Hal itu tidak kekal atau abadi, karena Allah, pemberi hidup, dapat mengambilnya kembali. Manusia tidak mempunyai kontrol atas hidupnya, tetapi hidup Kristus tidak dipinjam. Tidak seorang pun dapat mengambil hidup ini dari dia. Yesus berkata, "Aku memberikannya menurut kehendakku sendiri." Yohanes 10 ayat 18. Di dalam dia adalah hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain.
Hidup seperti ini bukan bagian manusia. Manusia dapat memiliki hidup itu hanya melalui Kristus. Manusia tidak bisa mendapatkannya sebagai upah. Itu diberikan kepada manusia sebagai pemberian cuma-cuma jika dia percaya dalam Kristus sebagai juru selamat pribadi. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Ini adalah air mancur kehidupan terbuka bagi dunia. Singkatnya, saudaraku dalam Tuhan, hidup yang asli tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain itu dapat menjadi bagian kita. Sebab itulah istilah lain untuk hidup yang kekal. Dan kita dapat memiliki hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain, hanya melalui Kristus. Sebab ingat, hidup yang seperti itu adalah hidupnya Bapa, dan hidup Bapa mengalir melalui anaknya kepada kita semua. Sebab Yesus adalah anaknya Bapa yang sesungguhnya. Apakah buktinya hidup Bapa yang mengalir melalui anaknya? Kita baca Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 15, paragraf pertama. Segala sesuatu diterima Kristus dari Allah, tetapi ia menerima untuk kemudian memberi. Demikianlah di istana sorga, dalam pelayanannya kepada semua makhluk. Oleh Putra yang kekasih itu, hidup Bapa mengalir kepada sekaliannya. Melalui Putra itu, hidup tersebut kembali pula dalam rupa puji-pujian dan pelayanan gembira, gelombang kasih yang meluap-luap kepada sumber besar dari semuanya. Dengan demikian, melalui Kristus, lengkaplah peredaran segala kebajikan yang membayangkan sifat penganugerah besar itu, yang mana ialah hukum hidup. Nyonya White, hamba Allah, dengan jelas menyatakan bahwa hidup Bapa mengalir melalui anak. Bapa adalah sumber besar dari segala sesuatu. Bapalah sumber hidup. Dia adalah Allah dan Bapa dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Hidup Bapalah yang mengalir kepada semuanya melalui anaknya, Yesus Kristus. Semua kebajikan yang dari Allah Bapa mengalir melalui anaknya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, jika hidup Bapa mengalir melalui Yesus, maka artinya hidupnya Yesus sama jenisnya dengan hidupnya Bapa. Hidup Bapa dan hidup anak sama. Sebab memang Yesus adalah anak Allah. Karenanya, jika roh nubuat menyatakan bahwa di dalam Yesus hidup yang asli tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain, maka hidup tersebut Yesus terima dari Bapanya. Artinya, hidup Bapa itu adalah hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Dan sebagaimana penjelasan kutipan sebelumnya, hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain ini, dapat kita miliki asal kita percaya kepada Yesus, Juru Selamat kita. Jadi, hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain tersebut, tidak ada hubungannya dengan doktrin Trinitas. Hidup yang asli tersebut boleh menjadi bagian kita, asal kita percaya kepada Yesus. Kemudian, dalam Membina Pendidikan Sejati, halaman 72, paragraf 2. Sebagai seorang manusia, ia memohon ke tahta Allah, sampai kemanusiaannya, yaitu kemanusiaan Yesus, diisi dengan arus sorgawi yang menggabung kemanusiaan dan keilahian. Sambil menerima hidup dari Allah, ia memberikan hidup kepada manusia. Arus sorgawi menghubungkan kemanusiaan Yesus dengan keilahian Allah yang adalah Bapanya. Arus sorgawi menggabungkan kemanusiaan Yesus dengan keilahian Bapa. Dan oleh arus sorgawi tersebut, Yesus menerima hidup dari Allah yang adalah Bapanya. Semoga saudara sudah mulai melihat apa yang dimaksud dengan keilahian tidak mati. Arus sorgawi itu berisi hidup dari Allah. Hidup yang dari Allah ini mengalir kepada anaknya, Yesus Kristus, dan dari Yesus kepada manusia. Oleh karenanya, sumber hidup itu adalah Bapa. Karenanya mari kita buka 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Siapakah dia yang dimaksudkan oleh Paulus? Dia yang dimaksudkan oleh Paulus adalah Allah Bapa.
Sebab dikatakan seorang pun tidak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Itu sebabnya Allah karuniakan anaknya, agar melalui anaknya Allah Bapa menyatakan dirinya. Karenanya ingat kembali semua penjelasan Alkitab dan Roh Nubuat, bahwa Yesus yang turun ke dunia ini, dan kemudian Allah Bapa sediakan tubuh manusia bagi anaknya, lalu melalui kandungan Maria, yang terjadi adalah oleh karena kuasa Allah yang turun ke atas Maria, sehingga keilahian Yesus dibungkus oleh kemanusiaan. Itulah proses Allah menyediakan tubuh bagi Yesus. Dan berdasarkan penjelasan yang baru saja kita ikuti, keilahian yang dimaksudkan adalah hidup yang kekal, yang bersumber dari Allah Bapa. Hidup ini mengalir dari Bapa kepada anaknya. Oleh hidup itu, kemanusiaan dan keilahian bersatu. Yohanes menuliskan yang berikut ini dalam Yohanes 5 ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ini terjadi hanya oleh karena kuasa Allah. Itu sebabnya Roh Nubuat menjelaskan dalam Christian Education halaman 77 paragraf pertama. Ini adalah misteri Allah dalam daging, Allah dalam Kristus, dan keilahian dalam kemanusiaan. Sebelum kita lanjutkan mengenai kutipan ini, perlu kita ingat bahwa menjadi putra dan putri Allah halaman 35 paragraf 3 berkata, pemberian roh itulah pemberian hidup Kristus. Pemberian roh itu sama dengan pemberian hidup, yaitu hidupnya Yesus. Sebab memang roh sama dengan hidup. Dan dengan menerima rohnya Kristus itu sama dengan menerima Kristus itu sendiri. Sebab roh Kristus itu adalah hidupnya Yesus itu sendiri. Jadi saat Roh Nubuat berkata dalam Membina Pendidikan Sejati halaman 72 paragraf 2, Yesus menerima hidup dari Allah. Ya, kalau kita baca dalam kalimat yang ditandai warna kuning dan biru, diisi dengan arus sorgawi yang menggabung kemanusiaan dan keilahian. Sambil menerima hidup dari Allah, ia memberikan hidup kepada manusia. Yesus menerima hidup dari Allah, maka itu sama dengan Yesus menerima rohnya Allah. Sebab roh dan hidup adalah sama. Karenanya saat membaca kutipan yang tadi, yang dalam Christian Education halaman 77 paragraf pertama, ini adalah misteri Allah dalam daging, Allah dalam Kristus, dan keilahian dalam kemanusiaan. Bagaimana Allah tinggal dalam Yesus? Melalui kehadiran rohnya, yang adalah hidupnya Allah, yang disebut dengan arus surgawi tadi. Nah, mengapa disebut misteri? Karena Allah adalah ilahi dan tidak dapat mati, tetapi tinggal dalam Yesus yang telah menerima tubuh manusia yang 100% sama dengan kita, manusia berdosa. Manusia dan Allah bersatu. Inilah misteri itu. Hidup Allah yang ilahi ada di dalam anaknya yang adalah manusia 100%. Itu sebabnya saat Yesus mati, apa yang dia katakan? Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ingat tadi dikatakan oleh Yohanes bahwa Allah Bapa memberikan hidup yang dalam dirinya sendiri kepada anaknya, agar anaknya memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Kata nyawa dalam ayat ini diterjemahkan dari kata pneuma dalam bahasa Yunani, yang mana digunakan juga untuk kata roh. Maka dengan kata lain, ayat ini dapat berbunyi, Yesus menyerahkan rohnya kepada Bapanya. Sebab memang Bapalah sumber hidup itu. Itu sebabnya Roh Nubuat menuliskan dalam Selected Messages, buku pertama, halaman 301, paragraf 1. Dikatakan, kemanusiaan mati, keilahian tidak mati. Sebab keilahian itu adalah hidup yang bersumber dari Allah Bapa, yang adalah satu-satunya yang tidak dapat mati. Hidup yang dari Bapa ini diberikan kepada anaknya. Namun saat anaknya mati di kayu salib, Yesus serahkan kembali kepada Bapanya. Dan pada waktu hari kebangkitan, Allah Bapa berikan kembali kepada anaknya. Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 432, paragraf 2. Sinar terang kemuliaan Allah mendahului dia dan menerangi jalannya. Ini adalah tentang Gabriel. Roh Nubuat menyatakan bahwa sinar terang kemuliaan Allah mendahului Gabriel dan menerangi jalan Gabriel.
menuju kubur Yesus. Nah, apakah kemuliaan Allah tersebut? Masih dalam buku Kerinduan Segala Zaman, Nyonya White menuliskan dalam halaman 104 paragraf 2, berkata, belum pernah malaikat-malaikat mendengarkan doa semacam itu. Mereka ingin membawa kepada panglima mereka suatu kabar jaminan dan penghiburan. Tetapi tidak, Sang Bapa sendirilah yang akan menjawab permohonan anaknya. Langsung dari tahta sorga memancarlah cahaya kemuliaannya, yaitu kemuliaan Allah. Langit terbuka, dan ke atas kepala juru selamat turunlah cahaya yang paling suci dalam rupa seekor burung merpati, lambang yang tepat untuk Dia, yang lemah lembut dan rendah hati itu. Jelas, kemuliaan Allah itu adalah rohnya Allah. Sebab itulah yang turun saat Yesus dibaptiskan. Dan roh yang turun dalam rupa burung merpati itu bukan oknum lain, tetapi lambang dari karakter Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Karenanya roh Allah lah yang mendahului Gabriel dan menerangi jalan Gabriel. Mengapa hal ini penting kita pahami? Sebab dalam Alkitab, roh itu adalah kuasa, sebagaimana Kisah 1 ayat 8 nyatakan. Dan masih dalam buku yang sama, Nyonya White nyatakan yang berikut ini. Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 439, paragraf 3. Kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan membangkitkan jemaatnya dan memuliakannya dengan Dia jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan segala penguasa, dan jauh lebih tinggi daripada setiap orang yang ternama, bukan saja di dunia ini, tetapi juga di dunia yang akan datang. Kuasa siapa yang dimaksudkan? Kuasa roh Bapa. Jadi roh Bapa lah yang bangkitkan Yesus dari antara orang mati. Itu sebabnya roh Bapa mendahului Gabriel, karena Allah Bapa lah yang bangkitkan anaknya. Bapa menyerahkan kembali hidup itu kepada anaknya. Hal ini sesuai dengan Alkitab. Roma 8 ayat 11 berbunyi, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Siapakah Dia yang Paulus maksudkan? Kembali, Dia di sini adalah Allah Bapa. Jadi roh Bapa yang bangkitkan Yesus dari antara orang mati. Perhatikan, jika disebut dari antara orang mati, artinya Yesus telah mati. Dan oleh roh yang sama, kita dibangkitkan. Ini pentingnya kita mengerti kebenaran kebangkitan Yesus. Sebab itulah patron bagi kita, bahwa kebangkitan yang Yesus terima dapat menjadi bagian kita di dalam Yesus. Dan bila mana kita baca dalam 1 Korintus 15, di sana dengan jelas Paulus berkata, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 1 Korintus 15 ayat 13. Saudaraku dalam Tuhan, Yesus tidak bangkitkan dirinya sendiri. Sebab hal itu tidak ada gunanya bagi kita, karena kita tidak dapat bangkitkan diri kita sendiri. Namun yang benar adalah Yesus dibangkitkan oleh Bapa, oleh sebab itulah teladan bagi kita. Kita boleh memiliki kebangkitan yang sama asal kita mati dalam Yesus. Dan karena Bapa telah kembalikan hidup yang sebelumnya Yesus telah serahkan, maka oleh hidup itulah Yesus bangkit dan keluar dari kubur. Itu sebabnya Nyonya White tuliskan yang berikut ini. Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 437, paragraf pertama. Ketika suara malaikat yang berkuasa kedengaran di kubur Kristus mengatakan, Bapamu memanggil engkau, Juru Selamat pun keluarlah dari kubur itu oleh hidup yang ada dalam dirinya sendiri. Berdasarkan kutipan ini, kaum Trinitas mengajarkan bahwa Yesus bangkitkan dirinya sendiri. Apakah benar demikian? Oh, tentu tidak. Untuk menolong, perhatikan yang ditandai warna kuning, khususnya dalam bahasa Inggris. Ingat, tulisan asli buku ini adalah dalam bahasa Inggris. Dikatakan dalam bahasa Inggris, the life that was in himself. Kalimat ini adalah kalimat dalam bentuk masa lampau atau past tense. Sebab ada kata was. Artinya, Yesus keluar dari kubur oleh hidup yang sebelumnya ada di dalam dirinya. Terjemahan bahasa Indonesia menyesatkan. Mohon maaf. Tulisan aslinya tidak berkata demikian. Mengapa Roh Nubuat menggunakan bentuk kata masa lampau atau past tense? Sebab hidup yang sebelumnya Yesus miliki, Dia telah serahkan kepada Bapanya saat Dia mati di kayu salib.
Ingat kembali Lukas 23 ayat 46 tadi. Dan hidup yang sebelumnya Yesus miliki tersebut, Bapanya serahkan kembali, yaitu saat Yesus dibangkitkan. Inilah hubungannya dengan Yohanes 10 ayat 17 dan 18, bahwa Yesus berkuasa menerima hidupnya kembali. Oleh karena itu adalah tugas dari Bapanya. Bapanya lah yang memampukan anaknya menerima hidup itu kembali. Jadi, bila mana kita baca kutipan ini, kemanusiaan mati, keilahian tidak mati. Kutipan ini sama sekali bukan tentang doktrin Trinitas. Tidak ada hubungannya. Kutipan ini juga bukan menyatakan bahwa Yesus 200%. Karena dengan menyatakan Yesus 200%, maka ada kesan, ada makhluk manusia, ada makhluk ilahi. Kedua makhluk ini bergabung menjadi 200%. Itu tidak alkitabiah. Bukan itu yang dimaksudkan. Kutipan ini menyatakan bahwa Yesus 100% sama dengan kita. Mengalami kematian, dan saat Yesus mati, dia serahkan nyawanya yang bersumber dari Allah Bapa. Itu sebabnya keilahian Yesus ada hubungannya dengan hidup yang dia terima dari Bapanya. Dan hidup tersebut tidak mati, sebab hidup yang ilahi tersebut bersumber dari Dia yang satu-satunya yang tidak dapat mati, yaitu Allah Bapa. Dan memang Bapa di dalam Anak melalui kehadiran Roh-Nya yang adalah hidupnya Bapa itu sendiri. Karenanya kemanusiaan dan keilahian bersatu. Ini penting kita pahami dan yakini. Bukan hanya untuk membuktikan bahwa doktrin Trinitas tidak alkitabiah, namun terlebih yang berikut ini. Faith and Works, halaman 93, paragraf 3, yang berkata, iman yang sejati sesuai dengan kebenaran Kristus dan orang berdosa dijadikan pemenang bersama Kristus. Karena dia dijadikan bagian dari kodrat ilahi, dan dengan demikian keilahian dan kemanusiaan digabungkan. Apa makna dari kutipan ini? Maknanya adalah kita dijadikan pemenang bersama Yesus, yaitu dengan mengambil bagian dari kodrat atau alamiah ilahi. Dan dengan mengambil bagian dari kodrat ilahi tersebut, maka kemanusiaan kita digabungkan dengan keilahian. Inilah pentingnya kita memahami bahwa Yesus adalah 100% sama dengan kita, dan di dalam Yesus keilahian dan kemanusiaan bersatu, sebab Roh Bapa yang adalah hidupnya Bapa tinggal di dalam Yesus yang adalah manusia. Inilah patron bagi kita. Kita pun dapat memiliki kesatuan ilahi dan manusia ini agar kita dapat menang sama seperti Yesus menang. Bagaimana caranya? The Review and Herald, September 20, tahun 1881, paragraf 4. Roh Kristus yang mengalir ke dalam hati semua orang yang memang bersatu dengan Dia, membuat mereka mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Mereka menjadi murni sama seperti Dia murni. Saat kita menerima Roh Kristus, itulah yang membuat kita turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi atau alamiah ilahi. Kemanusiaan kita bersatu dengan keilahian Yesus, dan kita keluar sebagai pemenang. Sebab demikianlah Yesus waktu di dunia ini. Dia bergantung sepenuhnya kepada kuasa Bapanya melalui kehadiran Roh Bapa di dalam Dia yang adalah 100% manusia sama seperti kita. Hidup Bapa di dalam hidup Yesus. Karenanya saat kita menerima Roh Kristus itu sama dengan menerima hidupnya Yesus. Roh Nubuat berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 246 paragraf 3. Yesus telah memberikan hidupnya yang berharga bagimu agar engkau dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Sama seperti Yesus, Dia menerima hidup Bapanya, maka kemanusiaan Yesus bersatu dengan keilahian Bapa. Demikian juga dengan kita. Saat menerima hidup Yesus yang adalah Roh-Nya, maka kemanusiaan kita bersatu dengan keilahian Yesus. Roh Nubuat menguatkan akan hal ini dalam Selected Messages, buku pertama, halaman 302, paragraf 3. Semua orang yang bersatu dengan Kristus melalui iman di dalam Dia memperoleh suatu pengalaman yang merupakan hidup menuju hidup yang kekal. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Yohanes 6 ayat 57. Dia tinggal dalam aku dan aku dalam Dia. Yohanes 6 ayat 56. Aku akan membangkitkan Dia pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 54. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Yohanes 14 ayat 19. Ingat baik-baik kutipan ini, saudaraku dalam Tuhan, sebagaimana kita akan menutup.
Sungguh suatu kutipan yang menguatkan dan penting bagi kita. Kenapa? Hidup Bapa mengalir kepada anaknya dan dari anaknya kepada kita. Yesus sendiri berkata, "Aku hidup oleh Bapa, dan barang siapa yang memakan Yesus akan hidup oleh Yesus." Yesus tinggal dalam kita dan kita dalam Yesus. Dan nanti pada akhir zaman, Yesus bangkitkan. Nah, pada waktu Yesus mati, dia serahkan kembali kepada Bapanya hidup yang dalam dirinya tersebut. Dan kemudian Allah Bapa bangkitkan Yesus dengan menyerahkan kembali hidup yang sebelumnya ada dalam dirinya. Ini juga menjadi bagian kita. Bila kita memiliki hidup Yesus, maka kita tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Saat kita mati, keilahian tidak mati. Sebab roh Yesus atau hidup Yesus tidak dapat mati. Karena roh atau hidup Yesus tersebut berasal dari Bapa yang tidak dapat mati. Jadi saat kita mati, hidup Yesus yang ada dalam hidup kita tidak mati, tetapi kembali kepada Yesus. Dan saat Yesus datang kedua kali, Yesus bangkitkan kita dengan cara mengembalikan hidup yang sebelumnya ada dalam diri kita, yaitu hidupnya Yesus yang adalah rohnya. Alkitab berkata dalam Roma 8 ayat 9 dan 10. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jika roh Allah diam dalam kita, maka kita bukan hidup dalam daging lagi, tapi hidup dalam kodrat ilahi. Manusia dan ilahi bersatu, bila mana kita menerima roh Allah tinggal dalam hidup kita. Nah, bagaimana caranya memiliki roh Allah dalam hidup kita? Dengan memiliki roh Kristus, sebab Bapa dalam anak dan anak dalam kita. Itu sebabnya Paulus tulis, jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, apakah pentingnya memiliki roh Kristus ini? Perhatikan ayat 10. Jika Kristus ada di dalam kamu, bagaimana caranya? Melalui kehadiran rohnya, roh Kristus, yang adalah hidupnya Yesus itu sendiri. Maka, kemanusiaan kita yang emang adalah tubuh yang mati, bila mana memiliki roh Kristus ini, hasilnya adalah meski kita memang mati karena kita adalah fana, tapi oleh karena roh Kristus kita akan menerima kehidupan. Sebab Kristus itu adalah roh yang menghidupkan. Ya, jadi meski pada akhirnya kita mati, namun Yesus akan bangkitkan kita dengan mengembalikan hidup yang sebelumnya ada dalam diri kita, yaitu hidupnya Yesus Kristus itu, yaitu roh Kristus. Karenanya Paulus menutup dalam Kolose 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Bagaimana caranya Kristus menjadi hidup kita? Dengan menerima hidupnya Yesus itu, yaitu roh Kristus. Dan bila mana kita memiliki hidup Yesus ini, maka saat Yesus datang kedua kali nanti, kita akan bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan atau kehidupan kekal. Yesus adalah 100% sama dengan kita. Dia menerima hidup Bapanya. Maka kemanusiaan bersatu dengan keilahian, dengan tinggalnya Bapa dalam Yesus. Inilah patron bagi kita. Kita dapat menerima hidup Bapa melalui anaknya, maka kemanusiaan bersatu dengan keilahian. Dan meski kita mati, keilahian tidak mati. Sebab keilahian itulah yang nanti bangkitkan kita dan kembalikan hidup yang sebelumnya terdapat dalam hidup kita, yaitu hidupnya Yesus. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, mintalah kepada Bapa roh anaknya, yaitu hidupnya Yesus itu, agar masuk dalam hati kita, agar hidup kita sekarang ini digantikan oleh hidup Yesus. Paulus berkata, namun bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku, sebab itulah jaminan hidup kekal. Meskipun kita mati, keilahian tidak mati. Pada waktu Yesus datang, hidup yang tadinya dalam hidup kita itu, Yesus kembalikan, dan kita keluar sebagai pemenang. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah pada Sabat siang hari ini. Ada kalanya orang menyelewengkan pengertian
tulisan roh nubuat, dan bahkan juga Alkitab. Namun kami bersyukur rohmu ya Yesus menuntun kami ke dalam segala kebenaran. Pengalaman Kristus adalah pengalaman teladan bagi kami. Apa yang Yesus alami boleh menjadi bagian kami, asal kami menerima Dia tinggal dalam kami. Sebab Bapalah sumber segalanya, dan Bapa hadir dalam hidup ini melalui kehadiran anaknya. Oleh karena itu, curahkan roh anakmu ya Bapa dalam hati ini, tinggallah dalam hati ini ya Yesus, tolong kami agar hidup kami Engkau gantikan, hingga pada akhirnya Engkau datang kedua kali, entah kami mati atau hidup, maka Engkau karuniakan kepada kami hidup yang kekal. Kami boleh bersama-sama dengan Engkau dan Bapa di sorga dan di dunia baru nanti. Kami sadar waktunya semakin singkat, oleh karena itu biarlah kami bersuka cita, bukan takut, tapi bersuka cita karena waktunya semakin singkat. Melihat tanda-tanda zaman, kami semakin bersedia. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.